Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hands Channel dalam Belajar IPA Asik. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Sri. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk pertemuan ketiga. Kita tahu bahwa pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang fisika, yaitu besaran dan pengukuran. Sedangkan untuk pertemuan yang kedua, kita telah belajar tentang biologi, yaitu klasifikasi dari makhluk hidup pada keanekaragaman makhluk hidup. Dan yang ketiga ini, kita akan belajar tentang chemistry atau kimia pada pokok bahasan, zat, wujudnya, dan perubahannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat, menambah ilmu pada kalian. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, ya. Kalian harus jaga jarak dan jangan sampai keluar jika memang tidak ada kepentingan. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita mulai. Untuk pembelajaran kali ini yaitu zat, wujud, dan perubahannya. Kita belajar tentang chemistry anak-anak ya. Apa itu yang dimaksud dengan zat, bagaimana wujudnya, dan apa saja yang bisa atau bentuk macam-macam perubahan dari zat itu apa saja. Ya, untuk memperjelas pembelajaran kita, maka ini ada peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu materi atau zat. Materi atau zat ini yang kita pelajari ada 3, yaitu sifat zat, kemudian perubahan zat, dan klasifikasi zat. Sifat zat itu ada 2, ekstensif dan intensif. Apa itu ekstensif? Itu dibedakan menjadi 2, yaitu volume dan massa. Kemudian sifat intensif yaitu sifat fisis dan sifat kimiawi. Perubahan materi itu ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian klasifikasi zat itu dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Ini adalah peta konsep yang kita pelajari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan materi atau zat itu? Segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki massa, dan mempunyai volume, ini adalah disebut zat. Jadi di alam kita atau di sekitar kita, apa saja yang dimaksud zat? Banyak sekali. Semua yang menempati ruang dan memiliki massa. Contoh, ini saya punya HP. Nah, ini adalah contoh zat. Karena apa? Dia menempati ruang. Ketika ini saya letakkan di sini, maka ini ditempati oleh HP ini. Kemudian kalau kita lihat, bedanya ini tidak ada apa-apa. Ini ada HP, maka ini terasa berat karena dia memiliki massa. Maka ini disebut dengan materi atau zat. Ya, contoh lagi ini. Ini juga kalau kita lempati di sini sudah tidak bisa ditempati lain karena ini memiliki atau menempati ruang. Bedanya di sini ini akan lebih berat. Nah, inilah yang dimaksud dengan zat atau materi. Materi di alam itu dapat berupa zat tunggal dan campuran. Zat tunggal atau zat murni itu berupa zat
yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Jadi dia itu hanya satu, terikat secara kuat. Sementara campuran itu zat yang terdiri atas dua atau lebih dari zat. Zat tunggal ini nanti dibedakan lagi menjadi dua. Nanti kita jelaskan setelah ini. Nah, ini contoh zat tadi HP, kemudian ini ada paku, emas, air laut, udara. Ini adalah contoh dari zat. Kenapa paku itu merupakan zat? Ya ini tadi menempati ruang dan mempunyai massa. Emas juga begitu, ya. Air laut. Nah, ini adalah contoh zat. Kemudian zat itu ada wujudnya. Kalau dilihat dari wujudnya, kalau dilihat dari partikelnya, zat itu murni dan campuran. Kalau dilihat dari wujudnya, zat itu dibedakan menjadi zat cair, padat, dan gas. Nah, sekarang kalau dilihat dari wujudnya tadi, zat padat, cair, dan gas, apa perbedaannya? Ini adalah perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Kalau zat padat bentuknya tetap dan volume tetap. Zat cair bentuk berubah-ubah, volume tetap. Kemudian gas sifatnya berubah-ubah baik volume dan wujudnya. Zat padat partikelnya sangat berdekatan, sangat rapat. Cair partikelnya berdekatan tetapi agak renggang. Kemudian gas jarak partikelnya sangat renggang. Zat padat tidak dapat bergerak bebas. Karena partikelnya sangat rapat tadi, maka dia sulit untuk bergerak. Zat cair partikelnya cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Dia dapat mengalir tapi terbatas. Ya, jadi tergantung tempatnya. Sementara gas itu partikelnya bergerak bebas. Jadi kalau bentuknya di ruangan kecil ya dia di situ. Ruangannya besar ya dia akan mengikuti ruangannya di situ. Ya, ini tentang perbedaan zat padat, cair, dan gas. Nah, itu kalau dilihat dari wujudnya. Sekarang kalau dilihat dari partikelnya, maka materi itu dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran atau zat saja atau materi. Nah, di sini. Nah, zat tunggal sendiri dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Ya. Contoh dari unsur adalah tadi kalau kita lihat ya ada emas, besi, ya, kemudian oksigen, nitrogen, karbon, ini merupakan unsur. Sedangkan senyawa misalnya garam dapur, air, gula, ini contoh senyawa. Campuran, contoh campuran homogen disebut juga larutan. Contohnya sirup, oralit, udara. Campuran heterogen contohnya air dan kopi dicampur, air dan tanah dicampur, air dan minyak dicampur. Nah, apa perbedaan antara larutan dengan campuran homogen dengan campuran heterogen atau larutan dengan suspensi? Nah, nanti kita akan pelajari tentang campuran. Ya, tadi bahwa zat tunggal itu terdiri atau dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Apakah unsur itu? Setiap zat yang ada di alam terbentuk dari materi yang memiliki susunan dan komposisi yang tetap, serta mempunyai sifat yang jelas dan disebut zat murni.
Setiap zat murni mempunyai sifat tertentu. Zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa disebut dengan unsur. Contohnya tadi besi, emas, tembaga, perak itu contoh dari unsur. Oksigen, hidrogen, nah itu unsur. Nah, ini adalah contoh beberapa unsur. Contoh unsur karbon ditulis lambangnya C, oksigen O, dan kalsium Ca. Ini adalah beberapa unsur. Ya, contoh hidrogen lambangnya H, helium lambangnya He, dan seterusnya. Ini namanya, ini lambangnya. Ya, inilah beberapa contoh unsur. Yang kedua, senyawa. Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Senyawa dapat juga diuraikan menjadi unsur pembentuknya, tetapi juga harus melalui reaksi kimia. Di samping sifat-sifat unsur berbeda dengan sifat senyawa. Jadi, ketika unsur satu bergabung dengan unsur lain, maka dengan reaksi kimia, sifat unsur semula berbeda. Itulah sifat dari senyawa. Contoh, air atau H2O. Ini merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Hidrogen dan oksigen berupa gas, bersifat membantu pembakaran. Ini oksigen itu ketika pembakaran harus ada oksigen. Sedangkan air yang terbentuk tadi itu merupakan zat yang meredam pembakaran. Jadi ketika pembakaran kasih air, mati. Ya. Kemudian sifatnya, kalau air H2O ada yang berupa gas, ada yang berupa cair, ada yang berupa padat. Nah, air dapat dipisahkan menjadi unsur oksigen dan hidrogen dengan cara reaksi kimia, yaitu elektrolisis. Penggabungan tadi juga melalui reaksi kimia. Itu senyawa. Nah, beberapa contoh senyawa, yaitu natrium klorida yang setiap hari kita konsumsi, yaitu garam dapur dengan rumus NaCl. Kemudian natrium hidroksida, NaOH, sukrosa atau gula pemanis, ya. Asam sulfat H2SO4 biasanya dalam isinya air aki, ya, dan sebagainya. Ini contoh beberapa senyawa. Bagaimana senyawa itu terbentuk? Contohnya misalnya pembentukan air. Gas hidrogen digabung atau dicampur direaksikan dengan oksigen melalui reaksi kimia. Ini adalah hidrogen H2, kemudian ini oksigen O2. Ya, ini partikel dari hidrogen, partikel dari oksigen. Ketika dia bercampur antara oksigen dan hidrogen, maka akan terbentuklah air. Jadi ini hidrogen, ini oksigen akan melalui reaksi kimia, chemical reaction, akan terbentuklah air. Jadi satu oksigen bereaksi dengan dua hidrogen. Nah, ini adalah partikel dari air. Sudah beda antara hidrogen dan oksigen dengan air di sini. Inilah proses pembentukan senyawa air. Ya, kalau tadi zat tunggal tersusun atas unsur dan senyawa, sekarang campuran. Apakah campuran itu? Campuran merupakan gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Jadi kalau senyawa penggabungannya harus melalui reaksi kimia dan perbandingannya harus tetap. Air contohnya harus punya hidrogen 2 dan oksigen 1 baru terbentuk air. Tetapi kalau campuran perbandingannya tidak tetap. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai campuran, contoh sirup,
Ya, ketika kita punya air, kemudian gula kita campur, kita larutkan, nah itu merupakan campuran. Terserah gulanya 1 sendok, 2 sendok, tetap campuran. Ya, jadi itu. Jadi sifat asli dari zat pembentuk campuran masih ada. Kalau kita punya air, kemudian kita punya gula, gula kan rasanya manis, ketika dicampur, diaduk, maka rasanya juga manis. Demikian juga kalau kita punya air, kemudian kita kasih garam, kita campur, maka rasanya tetap asin. Nah, ini perbedaannya dengan senyawa. Jadi pada campuran, zat penyusunnya masih bersifat tetap, tidak berubah. Nah, sekarang ini perbedaan antara campuran dan senyawa. Kalau senyawa terbentuknya melalui reaksi kimia. Kalau campuran tanpa reaksi kimia, jadi secara fisika campur saja air dengan garam campur. Nah, tetapi kalau ini hidrogen dengan oksigen harus melalui reaksi kimia. Senyawa perbandingan unsurnya tetap, sedangkan campuran tidak tetap. Senyawa tersusun dari beberapa unsur saja, sementara campuran dari beberapa senyawa digabung. Jadi kalau senyawa campuran beberapa unsur, kalau campuran beberapa senyawa digabung. Senyawa sifat komponen penyusunnya berbeda dengan sifat aslinya seperti tadi. Oksigen dengan hidrogen. Oksigen itu membantu pembakaran. Ketika sudah jadi air, maka dia akan mematikan. Pembakaran kasih air, mati. Nah, berbeda sudah. Tapi kalau campuran, sifat komponen penyusunnya masih terlihat. Senyawa proses kimia, kemudian untuk memisahkan juga harus melalui kimia. Sementara proses campuran, prosesnya fisika, ketika kita memisahkan juga prosesnya fisika. Ya. Ya, sekarang campuran itu dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah campuran serba sama. Antara zat yang bercampur itu tidak ada batas, kemudian bercampur secara sempurna. Nah, ini ada larutan. Campuran homogen itu disebut juga larutan. Ya, contoh larutan gula, larutan garam. Ya, larutan itu terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Pelarut itu jumlahnya yang banyak, zat terlarut jumlahnya yang sedikit. Ini gula misalnya zat terlarut, ini air pelarut. Dicampur, kita aduk, maka terbentuklah larutan. Sudah bercampur secara merata. Kalau ini gula, maka larutannya bersifat manis, rasanya manis. Ya. Nah, gambar ini diambil dari Science in Focus Chemistry dari karangan J.R.G. Briggs. Nah, ini adalah yang pertama, campuran homogen. Penggolongan yang kedua dari campuran yaitu campuran heterogen. Campuran antara pasir dan air. Ketika kita punya air, kemudian kita punya pasir, kita aduk, maka akan terjadi pemisahan. Di situ ada, ketika didiamkan, pasirnya ada di bawah. Ya, kita tahu ada batasnya. Maka itu disebut campuran heterogen. Jadi campuran antara 2 zat atau lebih, di mana partikel penyusunnya masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Ya, ini adalah contoh gambar partikel campuran. Bercampur di sini, tetapi masih bisa dibedakan. Ya, masih bisa dibedakan antara partikel-partikelnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang partikelnya tadi, sekarang sifat-sifat dari zat atau sifat dari materi. Ada 2, sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif itu sifat yang tergantung pada jumlah zat dan ukuran. Contoh, volume.
Jadi sifatnya volumenya banyak atau besar ya. Kemudian massa, ukurannya zat. Semakin besar maka massanya juga semakin besar. Sifat intensif adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah. Banyak, sedikit, sifatnya ya tetap. Misalnya warna, bau, rasa, kerapatan, titik lebur, titik didih, dan sebagainya. Itu sifat fisika. Sementara sifat kimia yaitu kereaktifan, mudah bereaksi, kemudian perkaratan, dan sebagainya. Itu adalah sifat kimia. Baru kita lihat ketika kita sudah mereaksikan, ketika sudah bergabung dengan zat lain. Itu sifat fisika. Nah, setelah kita mempelajari tentang sifat, sekarang perubahan zat. Zat itu semua di alam mengalami perubahan, kecuali satu yang menciptakan alam, yaitu Allah. Itu bersifat kekal. Kalau zat di alam ini semuanya mengalami perubahan tanpa terkecuali. Kita dari bayi, anak-anak, dewasa, tua, nah itu perubahan. Ada perubahan secara fisik dan perubahan secara kimiawi. Contoh perubahan secara fisik yaitu bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, ukuran, bentuk, itu perubahan fisik. Jadi kalau saya punya kertas seperti ini, ya, kemudian saya lipat-lipat, nah ini ukurannya berbeda. Atau bentuknya seperti ini, dengan saya remas, nah ini perubahannya fisika. Tetap kertas. Tetapi kalau perubahan kimia, contoh pembakaran, peragian, kereaktifan, perkaratan, pembusukan, ini zatnya berubah, terbentuk zat baru. Maka perubahannya disebut perubahan kimia. Ya, ini perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Contohnya air, taruh di kulkas, maka bentuknya padat. Ketika kita ambil, kita cairkan, maka mencair. Antara air yang berbentuk cair dengan es yang berbentuk padat, semuanya tetap air. Nah, itu perubahannya fisika. Yang perubahan kimia menghasilkan zat baru. Contoh kertas dibakar, akan terjadi zat lain, asap, kemudian karbon, arang. Nah, itu perubahannya kimia, ya. Nah, ini perhatikan contoh perubahan fisika, ya. Contoh perubahan yang pertama yaitu perubahan zat yang pertama yaitu perubahan fisika. Hanya fisiknya aja. Bentuk, wujud, ukuran itu termasuk perubahan fisika. Contohnya adalah es batu di sini. Ya, ini adalah bentuknya padat. Setelah kita biarkan, maka dia akan berubah menjadi cair. Es ini adalah H2O dalam bentuk padat, kemudian air ini adalah H2O dalam bentuk cair. Hanya wujudnya saja yang berubah. Maka perubahan ini disebut perubahan secara fisika. Nah, itu tadi perubahan fisika, ini perubahan kimia. Perubahan yang kedua yaitu perubahan kimia. Ini kertas dibakar. Kertas dibakar. Nanti akan terjadi zat baru berupa arang yang merupakan karbon. Ya, ini adalah contoh. Nah, ini contoh perubahan kimia. Jadi kalau perubahan fisika tadi tidak terbentuk zat baru, kalau perubahan kimia terbentuk zat baru. Nah, tentunya ketika kalian mau menjelang hari raya, biasanya kalian melihatkan ada kembang api atau tahun baru. Ini adalah contoh perubahan kimia. Ya, terjadi api ya, ini kemudian warna dan sebagainya. Nah, ini contoh perubahan kimia, ya. Nah, contoh selanjutnya misalnya ini ada magnesium, ya.
Contoh tadi seperti kembang api tadi, kemudian dibakar, pakai di sini ada oksigen ya. Kemudian nanti di sini ketika dibakar nanti akan ada cahaya putih. Ya, sudah berbeda. Jadi magnesium ini ketika dibakar sudah ada zat lain ya, menghasilkan panas dan juga menghasilkan perubahan warna. Nah, pembentukan air itu juga merupakan perubahan kimia. Contoh hidrogen, ya, oksigen ini sifatnya tadi ketika pembakaran pasti kasih oksigen. Maka ini terjadi pembakaran. Ya. Nah, di sini juga terjadi reaksi kimia, maka terbentuklah air. Ya, jadi ini. Ketika ini dibakar, maka ini akan ada pembakaran di sini. Nah, ketika ini bereaksi lagi, maka terjadilah air. Nah, ini perubahannya disebut perubahan kimia. Ini sumber dari Science in Focus Chemistry. Ya, itu tadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Antara zat satu dengan yang lain itu saling berikatan. Nah, ini ada kita bahas sekarang adhesi dan kohesi. Apa itu adhesi dan kohesi? Partikel zat padat dan partikel zat cair dapat mengadakan suatu ikatan sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Misalnya zat dapat menempel pada kayu dan besi karena antara partikel zat dan partikel kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik. Ya, peristiwa ini disebut adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis, disebut adhesi. Contoh tadi yaitu cat dengan kayu. Sementara partikel yang sejenis juga dapat terjadi ikatan sehingga membentuk zat padat. Di dalam kayu atau besi sendiri, jadi kayu sendiri, itu terjadi ikatan antara partikel-partikel kayu atau partikel-partikel besi yang sangat kuat. Nah, gaya tarik partikel yang sejenis ini disebut dengan kohesi. Jadi, partikel yang sejenis ini disebut dengan kohesi. Nah, ini ketika cat menempel pada tembok karena adhesi. Ya, jadi gaya tarik antara zat yang tidak sejenis. Sedangkan yang kedua yaitu tetesan air daun talas. Ini tidak sejenis. Ya, ini adalah contoh dari adhesi. Ketika zat cair dituangkan ke dalam tabung, permukaan akan berbentuk cekung atau cembung. Maka kita belajar tentang meniskus. Bentuk permukaan zat cair dalam tabung disebut meniskus. Ya, ada cembung atau cekung. Nah, ini yang disebut dengan ini meniskus cembung, ini meniskus cekung. Jadi bentuk permukaan zat cair yang ada dalam tabung itulah disebut dengan meniskus. Ada meniskus cembung, ada meniskus cekung. Permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung. Hal ini disebabkan terjadi adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul tabung reaksi. Jadi ada gaya tarik antara zat yang tidak sejenis. Nah, ini disebut meniskus. Terjadi meniskus cekung. Menunjukkan bahwa adhesi antara molekul air dengan molekul dinding tabung lebih besar dari kohesinya. Jadi gaya tarik antara air dengan air, kemudian air dengan tabung ini lebih besar air dengan tabung, sehingga bentuknya meniskus cekung. Air yang berada dalam tabung reaksi yang telah diolesi minyak goreng tidak membasahi dinding. Permukaan air dalam tabung membentuk meniskus cembung. Jadi kalau air di dalam tabung reaksi yang mana tabung reaksinya diolesi dengan minyak,
maka bentuknya cembung. Karena apa? Karena daya kohesinya lebih kuat daripada daya adhesi, maka berbentuk cembung. Selanjutnya kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Ya, jadi peristiwa naiknya zat melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler disebut dengan kapilaritas. Jadi ini air, kemudian ini ada naik karena ini lubangnya sangat sempit, maka ini disebut dengan kapilaritas. Nah, naiknya air tanah pada pembuluh kayu, naiknya minyak pada sumbu lampu tempel, meresapnya air dari kamar mandi ke tembok, terserapnya keringat oleh kaos dalam sapu tangan. Nah, ini contoh dari peristiwa kapilaritas. Massa jenis. Massa jenis suatu zat merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Jadi massa jenis merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Massa jenis itu dilambangkan dengan rho, anak-anak ya. Nah, konversi satuan massa jenis dalam satuan SI atau sistem satuan internasional, maka massa jenis dinyatakan dengan kilogram per meter. Ini satuan massa, ini satuan dari kalau kita lihat ya, massa dibanding dengan volume. Kalau kita lihat massa itu satuannya gram atau kilogram, ya. Volume itu meter kubik. Sehingga ini kilogram per meter kubik. Peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis kapal selam, tinta, oli. Ini kilogram per meter kubik ya anak-anak. Jadi volume itu meter kubik. Ini ada kesalahan. Nah, ini satuannya yang betul ya, kilogram per meter kubik. Bagaimana cara menghitung massa jenis? Massa jenis ya, ini massa ini kalau kita lihat, ini volume itu massa dibagi massa jenis. Maka kalau kita lihat massa jenis itu rho sama dengan, kalau kita lihat massa dibagi volume. Ya. Dalam sebuah tangki terdapat bensin yang massanya 15 kg. Jika massa jenis totalnya, ini massa jenis, berapakah volume? Jadi mencari volume, massa dibagi massa jenis. Nah, ini contoh soal. Ya. Tadi sudah saya singgung tentang campuran. Ya, campuran tadi ada homogen, ada heterogen. Ya, ada tambah satu, yaitu campuran yang disebut dengan koloid, yaitu sifatnya antara larutan dan suspensi. Larutan itu campuran homogen, suspensi itu campuran heterogen. Lah, koloid letaknya di tengah-tengah. Jadi larutan adalah campuran homogen yang serba sama. Ya, sedangkan kalau campuran heterogen disebut suspensi. Nah, ini karena kita berbicara tentang pemisahan campuran. Nah, campuran itu gabungan dari beberapa zat tanpa reaksi kimia. Jadi secara fisik, maka ketika kita memisahkan, maka caranya juga secara fisika. Apa saja cara memisahkannya? Bagaimana cara memisahkan campuran? Cara yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Zat hasil penyaringan disebut filtrat dan hasil penyaringan disebut residu. Contoh pemisahan kotoran pada larutan gula.
Kalau di kehidupan sehari-hari punya, kalau membuat santan itu adalah contoh pemisahan campuran dengan cara filtrasi. Kemudian penyulingan atau destilasi ya, merupakan pemisahan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Zat hasil destilasi disebut destilat, sedangkan sisanya disebut dengan residu. Penyulingan dilakukan dengan alat yang disebut dengan destilator. Ya, ini adalah proses filtrasi atau penyaringan. Ini adalah zat yang akan disaring, ini adalah corongnya, ini adalah dikasih kertas saring. Nah, ini disaring, zat yang keluar di sini namanya filtrat, sedangkan yang tertinggal namanya residu. Ya, jadi ini residu. Ya, selain filtrasi dan destilasi, campuran juga dipisahkan dengan cara kromatografi dan kristalisasi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan zat warnanya, daya serap atau absorben terhadap zat yang akan dipisahkan. Absorpsi adalah peristiwa penyerapan pada permukaan adsorben. Sedangkan kristalisasi pemisahan campuran dilakukan dengan memisahkan zat padat dan zat cair dengan menguapkan zat cairnya sehingga terbentuklah kristal. Contoh pembuatan garam dari air laut, kemudian membuat gula tebu dari cairan tebu. Nah, ini adalah pemisahan selanjutnya ya. Bagaimana proses pemisahan dengan kromatografi? Nah, ini adalah kertas, kemudian dikasih warna, kemudian dicelupkan ke dalam zat cair. Ini ya contohnya, kita celupkan ke dalam zat cair seperti ini. Maka ini akan terpisah. Warnanya akan terpisah sesuai dengan kandungan dari zat pewarna tadi. Ya, ini adalah adsorbennya ya. Nah, inilah yang disebut dengan pemisahan campuran kromatografi. Krom berdasarkan zat warnanya, perbedaan warna. Ini adalah pemisahan dengan kristalisasi. Ya. Jadi ini adalah zat padat ya. Langkah pertama, zat padat di sini dicampur, kemudian dipanaskan. Airnya menguap, ya terjadi penguapan. Maka nanti yang tertinggal adalah zat padatnya. Nah, sehingga disebut dengan kristalisasi karena terbentuk kristal. Ya. Nah, tadi setelah terjadi kita memisahkan campuran, sekarang kita bicara tentang senyawa. Senyawa itu ada asam, basa, dan garam. Ya, jadi senyawa itu ada asam, basa, dan garam. Apa itu asam, basa, dan garam? Kita pelajari dulu asam. Asam merupakan zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Berdasarkan asal atau terbentuknya, ini kalau kita lihat ada asam organik, ada asam anorganik. Asam organik berarti dari makhluk hidup, asam anorganik dari tak hidup. Ya. Ya, asam organik merupakan asam yang berasal dari makhluk hidup, dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon. Ya, ini contoh asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan, jeruk, berbagai jeruk ini ya, vitamin C ini yang berasal dari tumbuhan. Kemudian yang berasal dari hewan misalnya asam semut atau asam format yang berasal dari semut. Kemudian sengatan lebah, kemudian asam asetat oleh beberapa bakteri tertentu. Jadi ini asam yang berasal dari makhluk hidup, ini yang tumbuhan, dan ini dari hewan. Disebut asam organik. Sementara asam anorganik berasal dari makhluk tak hidup, ya.
yang ini tidak mengandung karbon. Kalau organik mengandung karbon. Contoh asam sulfat H2SO4, asam klorida ini yang biasanya di aki ya, asam klorida, asam nitrat, asam fosfat. Ini adalah asam. Jadi asam ini mengandung ion hidrogen, mengandung hidrogen. Ini cirinya ya. Jadi mengandung hidrogen. Ini asam anorganik. Contohnya ini adalah elektroda ya. Kemudian ada perubahannya. Nah, di sini ada ion sulfatnya. Ini perubahannya. Ya, ini bahan yang bersifat asam. Saya kira anak-anak sudah tahu ya. Ini jeruk. Nah, ini adalah bahan yang berasal dari tumbuhan. Asam organik yang berasal dari tumbuhan. Ini sumbernya dari sini ya. Ya. Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa lain yang disebut dengan garam. Jadi kalau asam tadi bereaksi dengan basa, maka akan terbentuklah garam atau zat yang bersifat netral. Kalau asam mengandung H+, kalau basa mengandung OH-. Ya, jadi ini mengandung ion hidroksil OH- nanti ya. Ya, kalau asam tadi mengandung H+. Nah, ini contohnya. Natrium hidroksida, amonium hidroksida, kalsium hidroksida, atau aluminium hidroksida. Ini zat yang bersifat basa. Ini sabun ya. Ya, ini contoh bahan di sekitar kita yang bersifat basa. Macam-macam deterjen, sabun, pasta gigi, ini bersifat basa. Ini gambarnya dari sumber ini ya. Ya, bagaimana membedakan antara asam dan basa? Untuk mengetahui sifat asam basa, maka kita menggunakan indikator. Indikator asam basa itu ada kertas lakmus, ada kertas pH, ada alat yang disebut dengan pH meter. Ya. Nah, salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui asam basa adalah kertas lakmus. Ada kertas lakmus merah, ada kertas lakmus biru. Asam adalah zat yang memerahkan kertas lakmus. Basa adalah zat yang membirukan kertas lakmus. Jadi kalau kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam asam, tetap merah. Kalau lakmus biru dimasukkan ke asam, maka dia berubah menjadi merah. Demikian juga basa. Kalau kertas lakmus merah masuk ke larutan bersifat basa, maka dia berubah menjadi biru. Kalau lakmus biru tetap biru. Nah, jika larutan itu bersifat netral, maka lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Maka larutan itu bersifat netral, ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat indikator asam basa, sifat asam rasanya masak, mengubah lakmus menjadi merah, pH-nya di bawah 7. pH itu derajat keasaman. Jadi pH antara 0 sampai 7 itu sebelum 7 itu adalah di bawah 7 itu bersifat asam. Sedangkan pH 7 itu bersifat netral. Di atas 7 sampai 14 itu adalah sifat basa. Sifat basa yang lain rasanya pahit, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Mempunyai pH di atas 7. Ya, sedangkan pH 7 itu adalah zat yang bersifat garam atau netral. Nah, selain kertas lakmus ada lagi indikator asam basa ini. Ya, ini adalah kertas pH. Ini ada indikatornya, ada ditunjukkan berapa pH-nya. Dari warna ini kita bisa tahu, oh ini pH 1, pH 7 di sini, pH 8 semakin warnanya hijau. Nah, ini pH 14 ini bersifat basa, kalau ini bersifat asam. Nah, ini kertas pH selain indikator kertas lakmus, ya. Nah, sekarang bagaimana cara
mengidentifikasi menggunakan indikator kertas lakmus. Ya, kita lihat. Ya, jadi ini adalah garam. Kalau tadi asam, basa, dan garam, asam, basa, ini garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Tadi sudah saya sebutkan. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Ini contohnya garam netral. Ya. Jadi sudah tidak mengandung hidrogen ataupun mengandung OH-. Ini garam netral. Sedangkan garam asam masih mengandung hidrogen. Garam basa masih mengandung ion OH-. Ya, ini ya. Ini harus dikerjakan anak-anak ya. Ya. Jadi itu adalah materi tentang zat, kemudian wujud zat, dan perubahannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ulangi lagi bahwa zat itu adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Zat itu berdasar wujudnya ada padat, cair, dan gas. Berdasarkan partikelnya ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal sendiri dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Kemudian zat itu mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Sifat zat itu ada sifat fisik, ada sifat kimiawi. Ya, jadi itu. Kemudian dari zat sendiri ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh hidrogen, oksigen, besi, karbon, dan sebagainya. Sedangkan senyawa gabungan beberapa zat melalui reaksi kimia, dia dipisahkan juga melalui reaksi kimia. Contoh H2O, CO2. Nah, itu adalah senyawa. Senyawa sendiri dibedakan menjadi asam, basa, dan garam. Asam adalah zat yang menghasilkan ion hidroksil, ya ion hidrogen, kemudian memerahkan kertas lakmus, pH-nya di bawah 7. Sedangkan basa menghasilkan ion OH-, kemudian membirukan kertas lakmus, pH di atas 7. Untuk membedakan antara asam basa, kita gunakan indikator. Ada indikator kertas lakmus, ada juga kertas pH, ada juga pH meter. Kemudian garam, senyawa campuran, itu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Selain itu ada koloid. Ya, jadi itulah anak-anak kesimpulan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa dipelajari kembali tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.